Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rahmadi, nomor induk 201131114 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nahdlatul Ulama. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan project Python saya dengan judul aplikasi daftar kontak dengan antarmuka grafis menggunakan Tkinter. Tkinter pada intinya merupakan pustaka standar Python yang digunakan untuk membuat antarmuka grafis GUI dalam aplikasi. Dengan Tkinter kita bisa membuat jendela, tombol, kontak input, label, dan elemen antarmuka lainnya untuk berinteraksi dengan pengguna. Dan Tkinter itu pilihan yang mudah digunakan dan sudah terintegrasi dalam instalasi Python standar. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan dalam hal desain dan tampilan yang kompleks, Tkinter ini cocok digunakan untuk aplikasi sederhana atau proyek pembelajaran. Pada gambaran umum, proyek yang saya laksanakan ini sebuah aplikasi yang sederhana dalam mengelola daftar kontak, dan aplikasi ini memiliki antarmuka grafis yang dibangun menggunakan pustaka Tkinter di Python. Dan sehingga dalam aplikasi ini pengguna dapat menambahkan, menghapus, dan menampilkan daftar kontak melalui kotak input dan tombol yang disediakan dalam jendela GUI. Nah, di aplikasi ini terdiri dari dua kelas. Yang pertama ada kontak untuk mempresentasikan kontak dengan atribut nama dan nomor telepon, serta kontak application yang mengelola daftar kontak yang menyediakan antarmuka grafis. Nah, di aplikasi ini memberikan cara sederhana dan interaktif bagi pengguna untuk mengelola daftar kontak dengan bantuan antarmuka grafis. Aplikasi yang saya gunakan dalam proyek ini menggunakan Replit dengan bahasa pemrogramannya Python. Nah, Replit itu sebuah platform pengembangan dari berbasis web yang memungkinkan pengembang menulis, menjalankan, dan berbagi kode secara kolaboratif melalui browser. Dan ini menawarkan editor kode lengkap, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, dan kemampuan berkolaborasi secara real time dalam tim. Dan Replit ini sangat cocok untuk belajar pemrograman, menguji ide, dan bekerja sama dalam hal proyek pengembangan perangkat lunak. Dan ini adalah tampilan dalam web Replit, dan ini hasil project yang saya laksanakan. Yang sebelah kiri ada tampilan script coding Replit, dan di sebelah kanannya adalah hasil output atau hasil keluaran dari script Python ini yang menghasilkan aplikasi dalam bentuk GUI. Di video kali ini saya akan menampilkan secara langsung dalam web Replit. Baik, di sini ada
project yang telah saya susun mengenai aplikasi daftar kontak. Yang pertama ada import pustaka, yang dimana terdiri dari import Tekinter ASTK, kemudian ada from Tekinter import message box, kemudian ada class kontak yang dimana terdiri dari metode init dan str atau string. Kemudian ada class kontak application yang dimana di situ terdiri dari metode init, ini script Python-nya, kemudian ada metode add kontak, kemudian ada metode remove kontak, dan terakhir ada metode display kontak. Kemudian di bagian utamanya terdiri dari if name, main, dan root, yang dimana di situ untuk menjalankan aplikasi berbasis GUI dengan menggunakan pustaka Tekinter. Oke, kita coba simulasikan. Kita klik run atau kita coba gunakan keyboard Ctrl Enter. Nah, kita coba. Oke, ini adalah tampilan aplikasi kontak. Ini ada ditampilkan minimize, ada maksimal, dan sini ada close. Coba kita perbesar lagi. Ini saya pindahkan. Oke. Di aplikasi ini terdiri 2 input dan 4 tombol. Nah, yang pertama ada input nama kontak. Di sini bisa kita masukkan contoh nama saya. Kemudian masukkan nomor telepon, bisa nomor WhatsApp, bisa 089 7748 3338. Oke. Nah, setelah kita inputkan, kita klik tambahkan kontak. Oke, di sini akan muncul informasi kontak berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, kalau yang sudah diisi sudah hilang, berarti secara otomatis kontak akan
tersimpan secara otomatis. Untuk mengetahui inputan yang telah kita input, kita klik tampilkan daftar kontak. Nah, nanti di sini ada daftar kontak. Ini nomor nama saya dan nomor telepon yang sudah saya input. Nah, klik OK. Nah, di sini ada hapus kontak. Nah, untuk menghapus kontak, kita masukkan nama yang sudah kita inputkan tadi, contoh Bagas Rahmadi, kemudian nomornya. Oke, setelah kita inputkan, kemudian kita klik hapus kontak. Nah, nanti akan muncul informasi atau notifikasinya kontak berhasil dihapus. Oke, kita cek dulu dalam tampilkan daftar kontak. Daftar kontak sudah kosong. Oke, untuk keluar dari aplikasi bisa klik keluar atau klik close yang tanda X nya itu. Nah, ini kita sudah selesai mensimulasikan aplikasi daftar kontak. Baik, di sini ada alur script aplikasi daftar kontak yang dimana menggambarkan alur script dari aplikasi daftar kontak dengan GUI menggunakan Tkinter. Aplikasi ini dimulai dengan membuat GUI, kemudian memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, menampilkan, dan keluar dari aplikasi melalui kotak input dan tombol yang telah disediakan. Setiap step by step itu menghasilkan dialog informasi atau peringatan yang relevan untuk memberitahu pengguna tentang hasil operasi yang dilakukan. Nah, pengguna dapat memilih untuk melanjutkan atau keluar dari aplikasi setelah setiap operasi. Dan aplikasi ini berjalan dalam loop hingga pengguna memilih untuk keluar. Nah, berikut ada alur script aplikasi daftar kontak yang dimana dimulai dengan start program. Itu program dimulai dari titik ini. Selanjutnya ada create GUI. Itu membuat jendela utama atau root menggunakan Tkinter untuk menampilkan GUI daftar aplikasi daftar kontak. Selanjutnya isi nama dan nomor telepon. Pengguna diminta untuk mengisi nama dan nomor telepon kontak baru melalui kontak input yang disediakan. Selanjutnya if nama dan nomor tidak kosong. Program ini melakukan pengecekan apakah pengguna telah mengisi kedua input nama dan nomor telepon. Jika kedua input tersebut tidak kosong, maka langkah selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya create kontak object. Nah, program ini membuat objek kontak baru dengan menggunakan nilai nama
dan nomor telepon yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya add kontak tulis. Objek kontak yang baru dibuat ditambahkan ke dalam daftar kontak atau dalam program self kontak. Selanjutnya ada show info. Program menampilkan dialog informasi dengan pesan kontak berhasil ditambahkan. Selanjutnya isi nama untuk menghapus kontak. Pengguna diminta untuk mengisi nama kontak yang ingin dihapus melalui kotak input. Selanjutnya ada if nama kontak tidak kosong. Program melakukan pengecekan apakah pengguna telah mengisi kotak input nama atau menghapus kontak. Jika nama kontak tidak kosong, maka selanjutnya dilanjutkan. Find contact by name. Ini program mencari kontak dengan nama yang sesuai di dalam kontak atau self kontak. Selanjutnya if contact found, remove contact, dimana jika kontak dengan nama sesuai ditemukan, kontak tersebut dihapus dari daftar kontak. Selanjutnya show info. Program menampilkan dialog informasi dengan pesan kontak. Kontak berhasil dihapus jika kontak tersebut atau dengan pesan kontak tidak ditemukan, jika kontak tidak ditemukan. Selanjutnya show contact list. Program menampilkan dialog informasi berisi daftar kontak yang ada di dalam daftar kontak atau self kontak. Nah, selanjutnya ask for continue. Program bertanya apakah pengguna ingin melanjutkan atau keluar dari aplikasi menggunakan dialog konfirmasi dengan pilihan yes or no. Nah, jika memilih yes, nah, maka aplikasi akan kembali ke langkah isi nama dan kontak nomor telepon untuk menambahkan, menghapus, atau menampilkan kontak. Jika no, maka aplikasi akan menampilkan dialog perpisahan show goodbye, dan kemudian program berhasil di end program. Nah, yang terakhir adalah end program. Program berhasil di titik ini. Pada diagram alur sebelumnya ada langkah run contact application. Sebenarnya mengacu pada pemanggilan metode root main loop yang merupakan perintah untuk menjalankan aplikasi GUI yang telah dibuat menggunakan terpintar. Sehingga metode ini memulai siklus utama aplikasi dan menunggu sampai pengguna menutup jendela aplikasi sebelum aplikasi benar-benar berakhir. Lah, jadi langkah run contact application mengacu pada jalannya aplikasi dalam loop utama setelah kita menciptakan objek contact application dan membuat jendela GUI. Pemanggilan metode root main loop akan memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dan berinteraksi dengan pengguna melalui jendela GUI sampai pengguna secara eksplisit menutup aplikasi atau mengeklik tombol keluar yang telah disediakan. Secara teknis, kita tidak akan melihat langkah run contact dalam bentuk visual pada diagram alur karena
Itu tahapan di mana aplikasi benar-benar berjalan dan menjalankan semua proses interaksi dengan pengguna melalui GUI. Setelah aplikasi selesai berjalan, pengguna dapat memilih untuk melanjutkan atau keluar dari aplikasi sesuai dengan dialog konfirmasi yang ditampilkan dengan langkah Ask for Continue. Jika pengguna memilih No pada dialog tersebut, aplikasi akan menampilkan perpisahan show goodbye dan kemudian berakhir di end program. Baik, ini adalah penjelasan script aplikasi daftar kontak yang dapat kita lihat di video ini. Saya menampilkan script aplikasi daftar kontak. Pada baris pertama dan kedua, ini merupakan import pustaka. Nah, script Python yang singkat di sebelah kanan berisi 2 baris kode yang berfungsi untuk mengimport pustaka Tkinter dan modul MiSecBox dari pusat pustaka tersebut. Nah, import Tkinter Aztec. Dalam baris pertama, kita mengimport pustaka Tkinter dan memberikan alias TK untuk mempermudah penggunanya. Tkinter itu seperti yang saya sampaikan, itu pustaka standar Python yang digunakan untuk membuat antarmuka grafis GUI dalam aplikasi desktop. Di baris kedua ada from Tkinter import MiSecBox. Nah, baris kedua ini mengimport modul MiSecBox dari pustaka Tkinter. Modul MiSecBox berisi fungsi untuk menampilkan dialog pesan seperti dialog informasi, peringatan, dan kesalahan pada antarmuka grafis. Nah, dengan mengimpor pustaka dan modul ini, kita dapat menggunakan berbagai fungsi dan kelas yang disediakan oleh Tkinter, termasuk kemampuan untuk membuat jendela GUI, tombol, kotak input, dan menampilkan pesan dalam dialog. Di baris keempat, ini ada definisi kelas kontak, yang dimana merepresentasikan kontak dalam aplikasi. Dari sini terdiri dari 2 metode. Yang pertama ada metode init dan metode str. Metode init itu konstruktor kelas yang dijalankan ketika sebuah project kontak dibuat. Sedangkan metode str itu metode bawaan dari Python yang menggantikan representasi string dari objek. Dan ini sudah saya tampilkan di sebelah kanan, ada gambar, dan kelas kontak itu berada di baris script Python yang keempat sampai ke 10. Di baris yang ke-12 sampai 80 ditampilkan ada definisi kelas kontak application atau kontak apps. Di script tersebut merupakan implementasi dari sebuah kelas Python yang dimana saya sebutkan kontak application, dan kelas ini berfungsi sebagai aplikasi mengelola daftar kontak dan memiliki 3 metode utama. Yang pertama ada add kontak, remove kontak, dan display kontak. Dan di 3 metode ini kita ketambahan ada 1 metode yang menggunakan metode init yang merupakan konstruktor kelas yang dijalankan ketika objek kontak application dibuat. Dari ketiga metode dengan tambahan 1 metode yaitu init,
kita akan tahu dari ketiga metode dan tambahan satu metode yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, pada script baris ke-42 ada add contact. Add contact itu digunakan untuk menambahkan kontak baru ke dalam daftar kontak, ya, di baris 42 sampai sebelum remove contact. Nah, di remove contact ini berfungsi untuk menghapus kontak dari daftar berdasarkan nama yang diberikan oleh pengguna. Dan terakhir ada display kontak, digunakan untuk menampilkan daftar kontak yang ada dalam aplikasi. Selanjutnya di baris 82 ada bagian utama yang dimana cara menjalankan aplikasi GUI dengan menggunakan pustaka Tkinter, sehingga ini mengikuti struktur yang umum digunakan dalam pembuatan GUI dan Tkinter. Di baris 82 pada script Python ada if underscore yang garis bawah ada 2, name garis bawah 2 sama dengan main, yang merupakan bagian utama dari script yang memastikan bahwa kode di dalam blok tersebut hanya akan dijalankan jika script tersebut dieksekusi sebagai program utama, bukan sebagai modul yang diimport oleh script lain. Di bawahnya ada root yang membuat jendela utama atau root window untuk aplikasi, dan tk itu panggilan untuk menginisialisasi objek tk yang merupakan jendela utama Tkinter. Selanjutnya ada application sama dengan kontak app buka kurung root. Nah, di script baris yang ke-84 ini membuat objek kontak application yang merupakan objek aplikasi daftar kontak yang telah kita definisikan dalam kode sebelumnya, sehingga objek kontak application akan menggunakan jendela utama atau root sebagai induk untuk antarmuka grafisnya. Dan terakhir di baris script 85 ada root main loop. Baris ini memulai loop utama untuk aplikasi. Dalam hal ini itu adalah loop peristiwa Tkinter yang akan berjalan terus-menerus hingga jendela aplikasi ditutup oleh pengguna. Loop ini akan menangani semua peristiwa seperti klik tombol, pengisian kotak input dan lain-lain sebagainya, sehingga dapat memperbarui tampilan GUI sesuai dengan interaksi pengguna. Dengan demikian script ini menciptakan antarmuka grafis untuk aplikasi daftar kontak menggunakan Tkinter. Ketika kita menjalankan script ini akan muncul jendela aplikasi dan dengan kontak input, tombol dan dialog pesan, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi menggunakan GUI yang lebih intuitif. Dari hasil pengujian yang telah saya kerjakan menunjukkan bahwa implementasi aplikasi daftar kontak dan GUI menggunakan Tkinter berhasil berjalan dengan baik dan menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam mengelola daftar kontak, sehingga implementasi aplikasi daftar kontak dengan GUI menggunakan Tkinter berhasil memberikan antarmuka yang responsif dan nyaman, sehingga pengguna dapat dengan mudah menambah, menghapus, dan menampilkan daftar kontak melalui tombol dan kotak input yang disediakan. Baik,
Dari hasil pengujian yang saya kerjakan dalam proyek aplikasi daftar kontak dengan antarmuka grafis menggunakan Tkinter, dapat kita simpulkan, dapat kita pahami bagaimana menggunakan pemrograman berbasis objek dalam Python berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka, teks dan GUI, serta menggunakan modul Tkinter untuk membangun aplikasi GUI yang lebih interaktif dan lebih mudah digunakan, serta mengetahui cara mengelola daftar data dalam bentuk objek dan cara mengontrol alur program menggunakan loop. Demikian presentasi project yang saya kerjakan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.